Halo semuanya, selamat datang di podcast IKAHAM episode yang ketiga. Di podcast IKAHAM, kita bakal ngobrol-ngobrol seru yang pastinya menambah ilmu. Hai semuanya, kenalin, aku Lala, alumni Pondok Pesantren Putri Alhamidiyah Angkatan 2020. Judul podcast kali ini sangat menarik, hakikat mengabdi bagi seorang santri. Mengabdi, kata yang selalu kita dengar pada saat kita menimba ilmu di dunia pondok pesantren. Masih banyak santri yang mengabdi setelah lulus dari pondok atau bahkan memulainya setelah beberapa waktu di pondok. Untuk membahas lebih lanjut, aku akan ditemani salah satu tamu yang sangat inspiratif dan sudah mengabdi di pondok cukup lama. Cak Wildan Fahmi Ramadan atau yang biasa disapa dengan Cak Wildan. Halo, Assalamualaikum Cak Wildan. Gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Cak Wildan bisa kenalan lebih dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Nala. Perkenalkan, nama saya Wildan Fahmi Ahmadan ya. Wildan Fahmi Ahmadan. Saya masuk di Pondok Alhamidiyah itu tahun 2013. Kalau nggak salah waktu itu bulan Juli itu sudah mulai masuk di Alhamidiyah. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih aktif di pondok juga. Dah, itu perkenalan singkat dari saya. Oke, Cak Wildan Fahmi Ahmadan. Oke, baik, Cak. Biasa dipanggil Cak Wildan, nggih? Nggih, benar. Oke, Cak Wildan lagi sibuk apa nih belakangan ini? Ya, ini alhamdulillah kalau kesibukan hari ini setiap pagi itu ngajar di MAUWH atau Madrasah Unggulan Wahab Hasbuqah. Dan kalau di Alhamidiyahnya itu mading itu malam hari. Juga bimbing kepengurusan di pondok juga. Itu aja sih. Wah, banyak juga ya kegiatannya Cak Wildan ya. Dan masih berhubungan sama pondok nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Cak Wildan ini salah satu santri yang mengabdi cukup lama untuk keluarga dalam nggih di Pondok Pesantren Alhamdulillah. Baik. Kira-kira sudah berapa lama Cak mengabdi di pondok dan mulai kapan ya? Iya. Kalau mulainya itu ya tahun 2013 itu. Ketika saya mulai masuk di pondok, jadi santri baru. Dan mulai itu juga saya sudah mulai pengabdian di pondok dengan menjadi pengurus waktu itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun juga masih aktif. Jadi kalau sampai kapannya, sampai hari ini pun saya juga masih aktif mengabdi di Alhamidiyah. Wah, keren banget nih ya Cak Wildan. Mantep banget Cak. Oke, kalau boleh tahu nih Cak, alasan apa yang membuat Cak Wildan ini memilih untuk mengabdi di pondok? Apalagi mulainya itu pada saat awal baru masuk pondok nih. Alasan apa kira-kira? Iya Mbak Lala. Ini sebenarnya kalau alasan pribadi saya itu bisa dikatakan saya ini sudah terlanjur cinta kepada almarhumlah almarhum Abah Kiai Haji Muhammad Hanifan Soleh. Karena waktu itu saya ketika masuk di Alhamidiyah, masuk di Pondok Alhamidiyah, yang saya rasakan itu tidak seperti sebelumnya. Sebelum di Alhamidiyah kan saya juga mondok di Mojokerto di Amanatul Ummah. Itu sangat beda. Ketika saya mondok di Amanatul Ummah, itu perasaan saya benar-benar berada di pondok. Jadi sangat asing dan harus beradaptasi. Dan ketika saya masuk di Alhamidiyah, perasaan-perasaan asing, perasaan adaptasi, harus beradaptasi A, B, C dan lain-lain itu tidak ada. Jadi ketika saya masuk langsung seperti berada di rumah sendiri. Dan
beberapa waktu ketika saya sudah mengetahui sosok Kiai Irfan, di situ juga langsung tumbuh rasa kecintaan yang sangat luar biasa pada diri saya kepada Abah, sehingga di situ eh, saya langsung secara otomatis sangat ingin sekali untuk selalu bisa mengabdikan diri kepada beliau. Jadi seperti itu. Wah, Masya Allah sekali gaya Abah, Iya. almarhum Abah Irfan ini, sehingga membuat Cak Wildan ini langsung mantep buat ngabdi saat itu juga setelah masuk pondok nih Cak ya. Iya. Wah, keren sekali. Oke, kalau selama mengabdi, kendala apa aja sih yang pernah dialami Cak Wildan? Sebenarnya kalau berbicara masalah kendala, tentunya juga sangat banyak sekali ya Mbak. Karena ketika kita mengabdi kepada Kiai, itu kita harus mengesampingkan ego, mengesampingkan apapun itu yang ada dalam diri kita, dan fokus untuk siap 24 jam melayani dan melaksanakan semua perintah Kiai. Jadi kalau kendalanya yang sangat terasa itu ya ketika ada suatu momen yang sangat bertentangan dengan pemikiran kita, sehingga di situ kita ini bertarung dengan diri sendiri untuk mengegulkan ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan Kiai kita. Di situ sih itu yang sangat menantang bagi saya, dan kayaknya hal-hal seperti yang saya alami itu dialami oleh semua santri yang mengabdi kepada kiainya. Seperti itu Mbak. Baik, wah ternyata kendalanya itu ya bertarung dengan diri sendiri ya Cak ya, kalau tiba-tiba misal diminta untuk ini dan itu, sedangkan kita juga punya kewajiban yang lain gitu ya. Nah, iya. Banyak Baik. yang saya alami juga itu ketika saya mondok juga kan masih sekolah, kemudian ada kuliah. Keinginan saya waktu itu tentunya kuliah itu juga lulus tepat waktu, berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Tapi saya kesampingkan ego saya demi untuk melayani Abah, melaksanakan semua perintah Abah. Sehingga waktu itu juga saya lulusnya itu agak telat, tapi tidak masalah. Semua itu saya maklumi dan saya jalani dengan bahagia. Waduh, Masya Allah sekali Cak Wildan. Baik. Iya. Nah, dari kendala-kendala yang dialami Cak Wildan nih ya, pastinya ada hikmah, ada ilmu yang sudah diambil dan juga sudah diterapkan ya, oleh Cak Wildan sendiri. Kira-kira boleh di-share nggak Cak, hikmah dan ilmu yang sudah Cak Wildan dapat dari mengabdi di pondok, dari menuruti keinginan-keinginan keluarga yang dalam gitu Cak? Iya. Gini Mbak Lala, kalau yang saya dapat tentunya selama mengabdi di Alhamdulillah dan sampai hari ini, itu yang paling saya resapi dan saya laksanakan tentunya karakter Abah. Karakternya Abah itu kan tegas ya, tegas, memperjuangkan hak-hak santri dan selalu dekat dengan para santri, sehingga pemikiran-pemikiran Abah itu seakan-akan melekat pada diri saya tanpa saya instruksi ya. Maksudnya nggak perlu menginstruksi diri untuk harus gini itu nggak perlu gitu. Jadi sudah otomatis semua pemikiran Abah itu melekat pada diri saya. Itu hikmahnya. Terus yang ketika dulu saya di proses pengabdian itu saya sempat ada gimana ya, ibaratnya itu pertarungan yang sangat besar dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya mencari tabir ya, mencari ibarat dalam kitab-kitab yang mengajarkan
bagaimana sebenarnya santri itu harusnya ya untuk mengabdi itu gimana. Nah, kemudian saya menemukan itu di dalam kitab Taisirul Kholaq. Di situ redaksinya disebutkan antayakona an-fadla ustadihi akbaru min fadli walidayhi li'annahu li'annahu apa ya mbak Baik ya. karena gini bahasa Indonesianya artinya semua santri itu harus yakin bahwasanya keutamaan dari seorang guru itu lebih utama. Di situ redaksinya adalah orang tua. Karena apa? Orang tua itu karena seorang guru itu mendidik ruhnya. Jadi mendidik santri supaya bisa sampai kepada Allah. Sedangkan orang tua itu mendidik santri dari segi jasmaninya. Itu sih. Wah, baik, Cak. Hikmahnya sangat banyak sekali ya, Cak. Ya, salah satunya juga gimana cara seorang santri itu mengabdi kepada guru, kepada kiainya gitu ya, Cak. Iya. Wah, keren banget, Cak. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir nih, Cak. Apa sih hal yang paling berkesan selama Cak Wildan itu mencari ilmu sambil mengabdi di pondok? Satu kejadian yang nggak bisa dilupain sama Cak Wildan sampai saat ini. Iya, Mbak. Kalau kejadian-kejadian yang sangat berkesan ya semua waktu ketika saya bersama dengan Abah itu adalah hal yang sangat berkesan bagi saya dan sampai hari ini pun masih teringat dan tidak bisa lupa. Sehingga kalau saya menyebutkan satu persatu itu ya lumayan kesulitan gitu ya. Pokoknya setiap waktu ketika saya melayani Abah, ketika saya berdua dengan Abah dimanapun itu, baik itu di mobil ataupun di pondok ataupun yang lain, itu sangat-sangat berkesan. Tapi untuk satu hal ada, ketika waktu itu Abah itu umroh dengan keluarga ya, kalau nggak salah waktu itu dengan Ibu Nyai terus dengan Gus Nabris. Kemudian ketika beliau pulang dari umroh itu saya kan jemput ke bandara ya. Nah, ketika di bandara itu saya cium tangannya apa langsung dawuh waktu itu. Awakmu tak sebut mil nang ngarepe Ka'bah. Sawakmu tak dongakno. Lah, seketika itu juga saya itu kepingin nangis waktu itu, sangat-sangat kepingin nangis karena begitu pedulinya beliau kepada seorang santri seperti saya yang notabene nggak bisa apa-apa ya dan nggak jelas juga, tapi beliau selalu ingat kepada saya. Nah, itu hal yang sampai hari ini tidak bisa saya lupakan karena seorang kiai besar, ulama besar sekelas beliau masih mengingat betul santri yang bisa dikatakan tidak ada apa-apanya dengan beliau. Itu saya ingat sampai hari ini. Masya Allah, benar-benar luar biasa nih. Sangat amat berkesan nih juga. Saya mendengarkannya itu langsung merinding lah. Luar biasa ya, Abah Ahmad Ahmad menyayangi santri-santri ini nih, Cak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Cak Wildan sudah bersedia untuk juga sharing di podcast IKHAM pada episode kali ini. Iya. Juga bisa bercerita sedikit tentang Abah dan mengobati rasa-rasa kangen dari para santri-santri. Iya. Cak, terima kasih banyak ya Cak Wildan. Sama-sama Mbak Lala. Ya, baik, semoga Cak Wildan dan keluarga sehat-sehat selalu dan juga sukses ya Cak. Amin, amin, amin. Baik, semoga teman-teman di luar sana juga selalu sehat dan sukses selalu. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus ikuti podcast IKHAM episode-episode selanjutnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.